Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa pembelajaran terkait dengan sumber-sumber hukum. Jadi, menurut Sievenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Lebih tepatnya bahwa hukum itu adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa ada kalanya sumber hukum sekaligus merupakan hukum juga. Contohnya, putusan hakim. Sumber hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, sumber hukum formil, dan kedua, sumber hukum material. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi terkait sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Sumber hukum formil membentuk pandangan hukum menjadi aturan-aturan dan membentuk hukum menjadi kekuasaan yang mengikat. Yang termasuk sumber-sumber hukum formil adalah yang pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan, yang ketiga, traktat atau perjanjian internasional, yang keempat, jurisprudensi dan doktrin. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat keempat sumber-sumber hukum formil tersebut. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan tertulis yang merupakan undang-undang karena cara terjadinya. Dalam undang-undang tersebut ada yang namanya hierarki perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat 1, hierarki ialah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, yang ketiga, Peraturan Pemerintah, yang keempat, Peraturan Presiden, dan yang kelima, Peraturan Daerah. Kita akan melangkah ke bagian yang kedua, yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Meskipun kebiasaan bukan lagi sumber hukum yang penting dalam masyarakat modern, tetapi bagaimanapun kebiasaan masih sering dijadikan sumber hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Yang ketiga, traktat atau perjanjian internasional. Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua atau lebih dari dua negara. Disebut dengan bilateral jika diadakan dengan dua negara, dan apabila diadakan lebih dari dua negara disebut dengan multilateral. Traktat atau perjanjian internasional menjadi bagian dari sumber hukum karena traktat itu memuat hukum yang berlaku di wilayah para pihak-pihak. Contohnya, Fakta Liga Bangsa dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, jurisprudensi dan doktrin. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang memuat peraturan-peraturan tersendiri dan telah berkekuatan tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama. Sedangkan doktrin adalah pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Misalnya, hakim akan memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya, hakim menyebutkan pendapat ahli hukum tertentu. Dengan demikian, hakim dianggap dapat menemukan hukumnya dalam hukum formil. Demikian materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya. Dan tidak lupa, mohon maaf bila pada materi ini saya masih belum sempurna dalam membawakannya. Namun di sini kita sama-sama belajar. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.